Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Selamat bertemu kembali dengan Bapak, anak-anak semuanya. Semoga di rumah selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ketemu masih dalam pelajaran 9 yang pertemuan yang lalu, yaitu tentang sifat bergantung. Masih ingat anak-anak apa itu bergantung? Iya, bagus ya, masih ingat berarti ya. Selanjutnya sekarang kita melanjutkan ke sifat putus asa ya. Kemarin minggu yang lalu, pertemuan yang lalu sudah pesimis, bergantung, kemudian serakah ya. Jadi untuk kali ini adalah putus asa. Apa itu putus asa? Yaitu hilang harapan atau tidak adanya harapan. Jadi tidak mempunyai pandangan masa depan, nggak punyai harapan ke depan ya. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, hidupnya tidak semangat. Jadi merasa hidupnya kurang hidup ya, hanya perasaannya saja ya. Karena mempunyai sifat yang tercela, yaitu putus asa. Terus kemudian menganggap bahwa ikhtiar dan usahanya itu tidak ada gunanya. Jadi belum apa-apa sudah merasa bahwa apa yang ia lakukan nggak ada gunanya. Nah, ini yang pertama, berarti malas, kemudian merasa lebih tahu apa yang akan terjadi nanti. Padahal ini tidak boleh. Kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Harus berusaha semampu kita ya. Harusnya usaha semampu kita, jangan tanpa harapan. Nah itu, tanpa harapan. Kemudian akibat buruknya, yang pertama adalah menghalangi manusia untuk maju ya. Jadi otomatis kalau hidup aja tidak semangat, otomatis mau maju juga susah. Diberikan motivasi, diberikan dorongan, semangat oleh kawan-kawannya, oleh orang tuanya juga susah. Karena apa? Merasa apa yang nanti dia lakukan tidak ada gunanya. Nah, tentu saja ini adalah pemikiran yang salah, makanya termasuk akhlak yang tercela. Selanjutnya, malas untuk berusaha. Jadi karena dia pikir apa yang dia usahakan itu enggak ada artinya, udahlah, akhirnya enggak berusaha apa-apa. Akhirnya ya diam, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya menjadi orang yang rugi ya. Selanjutnya, tidak adanya semangat untuk hidup ya. Tidak ada semangat untuk hidup karena merasa apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia lalui itu enggak ada gunanya semuanya. Tentu saja ini adalah pandangan yang sangat salah, yang sangat buruk sekali. Makanya harus dihindari. Selanjutnya, akibat buruknya bisa menyebabkan orang bunuh diri ya. Sebabnya apa? Karena merasa hidupnya enggak ada gunanya, sehingga putus asa bunuh diri ya. Otomatis itu adalah putus asa, dosanya besar sekali. Dalam Quran surat Yusuf ayat 87, wala ta'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kalau orang kafir enggak ada pengharapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya dia putus asa. Tapi kalau orang beriman kuat, kokoh, tidak akan pernah putus asa. Bagaimanapun sulitnya jalan, bagaimanapun beratnya beban, orang beriman punya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan, yang maha menolong ya, sehingga tidak akan pernah putus asa.
Kalau ada orang sampai putus asa, itu berarti termasuk golongan daripada orang-orang kafir. Karena setiap hari Allah memberikan rahmat, dia tidak mau menerimanya, dia tidak menganggapnya, ya. Nah, itulah akibat-akibat buruknya. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama yaitu bersikap optimis dan tidak mudah mengeluh. Jadi harus selalu berpengharapan baik, selalu berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan insya Allah pasti ada hasilnya. Walaupun belum bisa 100%, insya Allah mulai bertingkat-tingkat, mulai dari 10%, nanti kita usaha lagi 20%, usaha lagi 40%, dan seterusnya. Yaitu. Jadi setiap kita usaha pasti ada kemajuannya, pasti ada dampak baiknya karena ada usaha. Selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki ibadah dan bersyukur. Caranya bagaimana? Ya ibadahnya, sholatnya tepat waktu, ditambah ibadah-ibadah lain, seperti misalnya sedekah, membantu kawan, kemudian bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita terima dengan ikhlas, dengan tulus, dengan ridho, memohon selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan terhindar daripada sifat putus asa. Kemudian yang ketiga, merasa yakin bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi enggak ada suatu masalah enggak ada jalan keluarnya, kecuali bagi orang yang putus asa, bagi orang yang pemalas, bagi orang yang tidak mau berusaha. Bagi orang yang beriman pasti akan ada jalan keluarnya, yaitu dengan berusaha. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah agar diberi jalan keluar. Nah, ini kekuatan seorang yang beriman, yaitu